Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih menjaga kita dan melindungi kita semua dari hal yang dapat merusak keindahan hidup kita dan menghancurkan kebahagiaan akhirat kita. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diberi taufik dan kemudahan oleh Allah untuk bisa bertemu kembali di majelis ilmu ini, membahas tentang kesabaran bagian kedua. Yang perlu kita jelaskan tentang sabar. Posisi sabar itu ada di mana? Kalau kita klasifikasi amal itu ada 3. Ada amalan hati, dan ini adalah amal yang paling agung, yang menentukan hubungan kita dengan Allah. Ada amalan lisan, dan amalan anggota tubuh. Seorang muslim sebelum beramal dengan lisannya dan dengan anggota tubuhnya, maka selayaknya dia beramal dengan hatinya terlebih dahulu. Karena motor penggerak amal itu hati. Amal baik yang menggerakkan hati. Demikian pula amal buruk. Nah, di antara amalan hati adalah sabar. Antara amalan hati adalah sabar. Hati yang bahagia, hati yang mengalami kesejukan, kedamaian, adalah hati yang bersyukur kepada Allah, adalah corak syukur. Jadi ketika hati kita bercorak syukur, didominasi oleh kekuatan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan dibahagiakan oleh Allah. Nah, untuk menjaga warna dan corak hati senantiasa memiliki corak syukur, maka disitulah peranan sabar. Sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang pertama tentang masalah sabar, bahwa sabar itu adalah sebab terbaik yang mengantarkan kita kepada syukur kepada Allah. Jadi tidak mungkin ada ibadah syukur, tidak mungkin kita mencapai syukur kalau kita tidak bersabar. Jadi tidak mungkin kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kita tidak atau belum menjadi hamba yang bersabar. Namun sabar yang dimaksud harus sabar yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar itu harus jelas
orientasinya, atau titik awal sabar. Dari sana, dari titik awal sabar, maka orientasinya akan menjadi jelas. Orientasi sabar adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan hanya sabar karena ingin menjadi orang yang sabar, bukan pula sabar yang tidak memiliki orientasi. Sabar seorang muslim berorientasi kepada syukur kepada Allah. Jadi hilir daripada sabar adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, titik tolak sabar itu adalah cinta kepada Allah. Jadi titik tolak sabar adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sana kita bisa ketahui macam-macam sabar. Dari titik tolak ini, yaitu cinta kepada Allah, maka akan ada kekuatan dalam menjalankan ibadah sabar, dari ibadah sabar yang satu kepada ibadah sabar berikutnya. Kewajiban kita dalam bersabar atau target sabar itu 3. Supaya kita ingat lagi, perintah Allah, larangannya, takdirnya. Itu yang kita harus pahami. Kita harus punya kekuatan cinta. Jadi orang yang cinta kepada dunianya itu sangat kuat, ya, maka sulit untuk menjadi orang yang sabar. Kembali saya ingatkan bahwa titik tolak sabar itu adalah cinta kepada Allah. Semakin kuat rasa cinta seorang hamba kepada Allah, maka akan semakin kuat, semakin besar kekuatan sabarnya. Kenapa? Karena yang dibutuhkan oleh orang yang sabar adalah 3 tadi. Kemampuan untuk menjalankan perintah Allah, kekuatan untuk meninggalkan larangan Allah, dan kekuatan dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil seorang yang tidak punya kekuatan cinta kepada Allah lalu mampu menjalankan perintah Allah yang berat. Karena patuh dan taat itu lahir dari cinta. Bagaimana seorang penyair berkata, ta'asil ilah wa anta tudhiru hubbahu. Hadha l'umruka fil qiyasi badi'. Law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Indal muhibba liman yuhibbuhu muti'. Bagaimana engkau mengklaim diri engkau, atau bagaimana engkau mengklaim dirimu sebagai orang yang cinta Allah, sementara engkau sering durhaka kepada Allah. Ini adalah suatu perkara yang aneh dan tidak logis, sulit diterima oleh nalar. Kalau memang betul cintamu kepada Allah itu jujur, cinta yang tulus dan jujur kepada Allah, niscaya kamu akan selalu mentaatinya. Karena orang yang cinta, seorang yang dimabuk cinta, pasti akan selalu patuh kepada orang yang dicintainya. Setiap kali
orang yang dicintainya tersebut memberikan perintah kepadanya. Jadi hakikat sabar itu taat dan menerima. Taat untuk selalu menjalankan perintah Allah. Taat untuk selalu meninggalkan larangan Allah. Dan menerima apapun keputusan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan takdir. Itulah inti dan kesimpulan daripada sabar. Ditarik dari pemahaman itu, maka kita bisa menjawab kekeliruan yang banyak dialami oleh kaum muslimin, yaitu bahwa sabar ada batasnya. Sabar ada batasnya. Statement ya seseorang yang mengatakan bahwa sabar ada batasnya. Ini berangkat dari ketidakpahaman tentang sabar. Kalau dia memahami sabar, sabar itu selalu siap menjalankan perintah Allah, selalu sanggup meninggalkan larangan Allah, dan selalu menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Tiga hal ini harus selalu kita hadapi. Kita harus menerima tiga hal tadi. Ketika sabar tidak ada, maka kita tidak akan mampu menerima tiga hal tersebut. Jadi yang benar adalah sesuai dengan dalil. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Seorang muslim sepatutnya membangun pemahamannya berdasarkan dalil. Baik itu dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disampaikan oleh Al-Quran dan hadis yang sahih, maka setelah kita pahami, baru kita bangun pemahaman kita. Jadikan sebagai prinsip hidup kita. Maka pemahaman dan prinsip hidup kita seperti itu yang terbangun dari dalil akan membuat hidup kita semakin berkah. Terkait dengan hal tersebut adalah pertanyaan, dari mana pemahaman bahwa sabar ada batasnya? Mana dalil ayat Al-Quranul Karim? Mana juga dalil dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada dalil. Yang ada adalah kekuatan sabar kita bergantung kepada kekuatan iman. Selama kita memiliki iman, selama ada di dalam hati kita iman kepada Allah Rabbul Alamin, maka selama itu kita masih sanggup untuk bersabar. Saya ulangi, selama kita masih memiliki kekuatan iman, ada di dalam sanubari kita iman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka selama itu kita akan sanggup untuk selalu bersabar. Tidak ada kata berhenti, habis, tuntas, berakhir. Tidak ada kata itu.
Karena sabar itu lahir dari iman. Kata Ali bin Abi Thalib, la sabra liman la imanalah. Tidak mungkin seorang bersabar kalau dia tidak punya iman. Dari mana pemahaman-pemahaman itu bahwa sabar itu kekuatannya bergantung kepada kekuatan iman? Ada iman, pasti ada sabar. Kalau sabar sudah tidak ada, berarti maknanya iman sudah sangat tipis, bahkan sudah hilang. Dengarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah yabtalil abda ala qadri dini. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji hambanya dengan ujian musibah yang disesuaikan dengan kekuatan imannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji hambanya dengan ujian musibah yang disesuaikan dengan kekuatan imannya. Semoga sampai di sini bisa dipahami. Mari kita jelaskan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menguji hambanya dengan ujian musibah. Kita tahu ujian di dunia ada 3 macam. Ada ujian kenikmatan, ini merupakan ujian yang paling berat. Sedikit sekali dari hamba Allah yang beriman yang lulus ujian. Ketika diuji oleh Allah dengan ujian kenikmatan, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali dari hambaku yang berhasil melewati ujian kenikmatan, yaitu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ujian di bawah ujian kenikmatan secara beban adalah ujian kesalahan, ujian khilafan, di mana kita diuji oleh Allah menjadi makhluk yang tidak sempurna, punya 2 kecenderungan kepada keburukan dan kecenderungan kepada kebaikan. Allah memberikan kepada kita, meletakkan di dalam diri kita kecenderungan kepada keburukan, bukan Allah menginginkan kita menjadi orang yang buruk, tapi itu ujian. Mampukah kita setiap kita diuji oleh Allah dengan cenderung kepada keburukan, dengan melakukan kesalahan, melakukan dosa, apakah kita mampu segera beristighfar dan bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu ujian. Makanya Allah tidak memuji kita karena kita tidak pernah berbuat salah. Allah justru memuji kita, mencintai kita karena respon kita yang cepat ketika kita atau setelah kita berbuat dosa. Ketika kita menjadi seorang yang responsif, sangat cepat merespon kesalahan kita dengan taubat, menjemput kesalahan kita dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dialah yang dicintai Allah. Bukankah Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutahhirin. Allah mencintai orang-orang yang cepat dan suka bertaubat, dan mencintai orang-orang yang suka bersuci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia pasti berbuat dosa, tapi yang terbaik di antara mereka, lihat kata Nabi, wa khairul khata'in, setiap manusia yang kerap berbuat dosa, yang terbaik adalah yang cepat bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah
ujian musibah. Ujian musibah adalah ujian yang paling ringan. Bayangkan dari 3 ujian, ujian kenikmatan, ujian kesalahan, dan ujian musibah. Ujian musibah adalah ujian yang paling ringan. Sehingga ujian musibah ini dijadikan oleh Allah sebagai bukti cinta Allah kepada hambanya. Hal itu dinyatakan oleh Nabi SAW. Idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Apabila Allah mencintai hambanya, maka Allah akan mengujinya dengan ujian musibah. Nah, ujian musibah ini ya harus dihadapi oleh seorang hamba dengan kesabaran. Kalau ujian yang paling ringan tidak mampu kita hadapi, berarti sudah tidak ada iman atau iman kita sangat tipis. Dari 3 ujian, yang paling ringan, yang paling enteng, yang paling ringan adalah ujian musibah. Dan tadi Nabi sudah menyatakan, Allah akan menguji hambanya dengan ujian musibah yang telah disesuaikan dengan kekuatan imannya. Ujian musibah, ujian yang paling ringan. Ketika kita tidak mampu menghadapi ujian musibah, berarti iman kita sudah sangat tipis sekali. Sehingga muncul pernyataan-pernyataan yang mengatakan, sudah tidak kuat lagi saya untuk bersabar. Sudah habis kesabaran. Sabar ada batasnya. Ya. Jadi tidak bisa dipisahkan antara iman dengan sabar. Bisa juga disebabkan ketika seorang tidak lagi sanggup untuk bersabar, padahal masih ada imannya. Di mana imannya digorogoti oleh virus dosa. Seorang yang tidak cepat mengatasi, mematikan virus yang ada di dalam hatinya sebagai tempat iman, maka virus itu akan selalu menggerogoti hatinya, merongrong imannya, sehingga membuat dia yang harusnya masih mampu bersabar, tapi dia menyatakan, saya udah nggak kuat sabar. Makanya kita, supaya kuat menghadapi segala ujian, termasuk ujian yang paling ringan, ujian musibah, kita harus banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita akan menjadi seorang yang bersikap objektif, ada iman, pasti kita mampu sabar. Selama kita belum keluar dari iman, selama kita belum kufur kepada Allah, harusnya kita kuat. Kita harus mampu tetap sabar. Karena ada iman, pasti ada sabar. Yang membuat iman ini tidak berfungsi dengan baik, menghasilkan, ya, iman tidak bisa memproduksi produk-produk sabar secara otomatis. Ingat, sabar itu adalah hasil produksi iman yang dihasilkan, yang diproduksi secara otomatis. Ada iman, ada sabar. Selama kita masih miliki iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih ada rasa cinta kepada Allah, selama itu iman akan selalu memproduksi kesabaran demi kesabaran. Tergantung apa yang kita hadapi. Kalau kita menghadapi perintah Allah yang berat sekali, maka secara otomatis iman langsung menghasilkan kesabaran untuk menghadapi dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berhadapan dengan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berat rasanya misalnya kita meninggalkan ghibah, berat rasanya kita meninggalkan zina, berat rasanya kita meninggalkan sesuatu yang diharamkan.
tumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Mampu meninggalkan itu karena kekuatan cinta. Kalau tanpa kekuatan cinta, tidak mungkin kita bisa meninggalkan sesuatu yang kita sukai dan terbiasa kita lakukan. Hijrah itu karena cinta. Hijrah karena cinta. Tidak mungkin seorang meninggalkan kebiasaan lama yang bagi dia sesuatu yang sudah nyaman kalau dia tidak mendapati sesuatu yang lebih baik dan dia sudah mulai mencintainya. Kembali saya ingatkan para jamaah sekalian, hijrah disebabkan karena kekuatan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang harus kita miliki ketika kita ingin menjadi orang yang sabar, kita harus menjadi hamba yang cinta kepada Allah. Karena di hadapan kita, selama kita hidup, selama kita bernapas, 3 hal. Perintah Allah, larangan Allah, takdir Allah. Kembali saya sampaikan para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sabar itu adalah hasil dari produksi iman. Dia akan terus bekerja. Mesin iman itu akan terus bekerja, memproduksi sabar, memproduksi takut kepada Allah, memproduksi berharap kepada Allah, memproduksi tawakal. Itu adalah produk-produk iman. Jadi yang menjadi fokus kita harusnya bagaimana caranya menghadirkan iman dan mengokohkannya. Karena amalan-amalan itu diproduksi oleh iman. Nah, jadi caranya yang harus menjadi fokus utama kita adalah menghadirkan mesin iman. Unsur-unsur iman yang ada di dalam mesin iman ini menghasilkan sabar, menghasilkan takut kepada Allah, menghasilkan cinta kepada Allah, menghasilkan tawakal kepada Allah, menghasilkan taubat kepada Allah, dan lain sebagainya. Unsurnya 2. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baik, lalu menguatkan pengenalan kita kepada Allah dengan semakin mencintai Allah, lalu dibuktikan dengan amal. Makanya iman itu adalah ilmu dan amal. Ilmu kepada Allah atau ilmu tentang Allah itu dengan ikhlas. Berbuatlah segala sesuatu karena Allah. Tidak ada yang lebih menguatkan iman daripada ikhlas. Tidak ada yang lebih menguatkan iman kita melebihi kekuatan ikhlas. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan contoh bagaimana Ibrahim begitu kuat menghadapi ujian untuk menegakkan tauhid di saat seluruh manusia termasuk ayahnya pada saat itu mereka justru lebih banyak berbuat syirik kepada Allah. Dia mampu menjalankan dan menegakkan tauhid. Perintah Allah untuk bertauhid kepada Allah. Padahal beliau sendiri. Kemampuan beliau untuk tetap menjalankan, menegakkan perintah Allah itu perintah tauhid disebabkan karena beliau sangat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan mencintainya. Makanya beliau sanggup untuk menjalankan dan menegakkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, meninggalkan larangan. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala meninggalkan zina, menjaga kehormatannya sedemikian rupa, padahal beliau pada kondisi yang sangat aman, tidak ada risiko yang akan beliau terima kalaupun beliau berbuat zina. Tapi apa yang membuat beliau terjaga dari perbuatan zina?
Karena kekuatan iman. Apa itu iman yang ada pada diri beliau? Apa sebabnya iman beliau sangat kuat? Karena beliau selalu ikhlas dalam beramal. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebab Allah melindungi beliau Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam dari perbuatan zina. Allah katakan, "Kadzalika linasrif anhu as-su'al fahsya, innahu min ibadil mukhlasin." Kami jaga dia dari perbuatan keji dan fahsya wal munkar, dan perbuatan munkar, karena dia termasuk hamba kami yang ikhlas. Jadi kita harus kuatkan iman kita. Kita harus hadirkan mesin iman. Kita harus bisa mendudukan perkara. Sabar itu ada di mana posisinya. Sabar itu salah satu produk iman. Iman itu gimana cara menghadirkannya? Iman itu caranya adalah dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Azza wa Jalla. Mengenal Allah Subhanahu wa taala ujungnya adalah membuat kita selalu ikhlas. Kalau kita dalam berbuat selalu orientasinya dunia, maka bisa dikatakan kita bukan orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu intinya adalah cinta yang murni dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang ketika dia mencintai istri dan anaknya, maka apapun yang dilakukan demi anak istrinya, itulah ikhlas. Saya sholat karena Allah, demi Allah. Demi perintah Allah. Saya berzakat demi perintah Allah. Saya menjalankan ibadah puasa demi perintah Allah. Begitulah kita bekerja, banting tulang, peras keringat, berangkat pagi, pulang malam, menghadapi risiko yang besar demi mencari nafkah. Maka untuk siapa? Untuk orang yang kita cintai. Jadi ikhlas itu adalah cinta yang murni, buah cinta yang tulus dan murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirkan mesin iman di dalam hati dengan ikhlas, belajar agama. Jangan biarkan kita bodoh. Orang yang bodoh tidak mengerti agama, dia adalah orang yang paling sulit untuk ikhlas. Pahami ikhlas, buah cinta seorang hamba, buah cinta yang tulus seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini para jamaah. Jadi kita harus belajar agama. Dimulai dari belajar tauhid, belajar akidah. Apa itu iman kepada Allah? Apa itu iman kepada malaikat? Apa itu iman kepada kitab-kitab sucinya Allah, kepada Rasul, hari akhir, takdir. Semua masalah akidah berawal dari permasalahan itu. Semuanya itu adalah bentuk, selain itu sifatnya pengembangan. Karena Nabi alaihissalam ketika bertanya kepada Jibril, mal iman? Qala al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadar khairi wa syarri. Ketika Rasul bertanya kepada Jibril, apa itu iman? Maka Jibril menjawab, iman itu adalah iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan kepada takdir. Kokohkan iman kita, akidah kita terhadap 6 hal tadi, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat kita belajar agama, belajar mengenal Allah. Belajar mengenal makhluk-makhluk yang Allah perintahkan untuk kita kenal. Belajar untuk mengenal kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Belajar untuk beriman kepada hari akhir yang intinya adalah hari pembalasan. Bagaimana Allah menegakkan keadilan di hari akhir tersebut. Belajar tentang takdir. Apa itu takdir? Takdir itu adalah sifat Allah. Inti dari takdir adalah rahmat Allah, pengetahuan Allah, keadilan Allah, hikmahnya Allah, kelembutannya Allah. Itu inti dari takdir. Tidak pernah lepas takdir itu dari ilmunya Allah, rahmatnya Allah, keadilannya Allah, hikmahnya Allah, dan kelembutannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah tujuan kita belajar agama. Untuk apa kita belajar agama? Agar kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala.
Lalu setelah mengenal Allah, lalu kita ikhlas. Ya. Kemudian apa yang membuat kita bisa menghadirkan masjid iman? Amal. Itulah sebabnya kenapa kita harus mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Kenapa kita harus mengikuti Rasul? Ya, meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam supaya kita bisa menghadirkan mesin iman. Semakin kita berpegang teguh dengan tuntunan Nabi dan sunnahnya, maka akan semakin besar rasa cinta kita kepada Allah dan semakin bagus mesin iman yang Allah letakkan di dalam hati kita. Apa sih yang membuat sahabat itu menjadi manusia terbaik, kuntum khaira ummah, terbaik dari sisi keimanan? Jadi mesin yang ada, mesin iman yang ada pada hati sahabat itu mesin terbaik. Dia adalah produk pertama, generasi terbaik, generasi umat Islam pertama. Kenapa mereka dikatakan kuntum khaira ummah? Karena yang ada di hati mereka adalah mesin terbaik, mesin iman terbaik yang dihasilkan oleh ikhlas mereka yang luar biasa dan amalan mereka dan jihad mereka yang luar biasa pula. Bagaimana mereka betul-betul berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah yang harus kita perhatikan dalam perjalanan dan proses kita menuju sabar. Apakah kita bodoh atau tidak? Karena kalau kita bodoh, kita akan menjadi orang yang sulit ikhlas. Apakah kita bodoh atau tidak? Apakah kita mengenal tuntunan Nabi SAW atau tidak? Sehingga kita bisa mengikuti beliau. Ini yang jadi masalah dari awal ini. Ikhlas kita dan ittiba kita. Namanya ittiba, yaitu semangat untuk selalu mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua hal inilah yang menghasilkan iman. Menghasilkan mesin iman. Kalau iman ini sudah dihadirkan, yang merupakan mesin iman terbaik, dihadirkan oleh kekuatan ikhlas, dihadirkan oleh semangat untuk selalu mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka nanti pada saat mesin iman bekerja, maka sabar pun merupakan sabar yang indah. Sabar yang indah. Kembali para jemaah sekalian, saya ingatkan, tidak benar yang namanya pemahaman yang mengatakan bahwa sabar ada batasnya. Tidak benar. Sabar itu merupakan produk iman. Selama iman masih ada, selama itu sabar akan selalu ada. Ya. Tinggal kita bagaimana menerjemahkan di hadapan kita perintah larangan. Bilang saja jangan, tidak ada batasnya keimanan. Sabar ada batasnya. Artinya kita nggak mau menjalankan perintah Allah. Kita nggak nerima takdir Allah. Itu intinya sebetulnya. Jadi bahasanya itu bukan sabar ada batasnya. Intinya adalah saya tidak sanggup meninggalkan larangan Allah. Saya tidak sanggup menjalankan perintah Allah. Saya tidak menerima takdir Allah. Itulah bahasa yang tepat seperti itu sebetulnya. Ya, inilah pentingnya kita mengurai sabar. Makanya para jemaah sekalian, kita jangan belajar sabar tapi belajar tidak dengan teori yang tepat. Nabi SAW mengingatkan kita untuk belajar sabar, tapi dengan cara dan teori yang tepat. Teori dengan cara yang benar dan dengan cara yang tepat dan teori yang benar. Kata Nabi alaihissalam, "Wa man yatasabbar yusabbirullah." Barang siapa yang belajar sabar, pasti Allah akan menjadikannya menjadi orang yang sabar. Bagaimana belajar sabar? Tadi belajar menghasilkan mesin iman dengan belajar agama yang berdasarkan dalil, lalu dihayati, ya. Lalu kita berusaha untuk
membuat diri kita setelah mengerti dan belajar agama menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita amalkan. Ya, lalu kita mengamalkan. Nah, ini. Kemudian tadi pembahasan kita ingin membuka hakikat sabar ya. Supaya kita lebih memahami apa itu sabar, hakikat sabar. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus mengetahui apa saja yang menghalangi kita menjadi orang yang sabar. Yang harus kita hindari. Yang pertama, penghalang proses kesabaran kita untuk menjadi orang sabar. Proses untuk menjadi orang yang sabar, yang pertama adalah sikap tergesa-gesa dan terburu-buru. Apakah ada bedanya antara terburu-buru dengan berlomba-lomba dalam kebaikan, cepat dalam menjalankan kebaikan? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan, cepat dalam berbuat baik. Kita katakan di sana ada perbedaan antara al-ajalatu minat tasabuq bil khairat. Ada perbedaan antara sikap tergesa-gesa, gerasa gerusuk, sikap terburu-buru, dibanding cepat dengan sikap cepat dan tanggap dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana membedakannya? Membedakannya adalah kalau kita berada di suatu keadaan di mana di hadapan kita jelas perintah Allah, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan kita adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita harus cepat melaksanakannya karena jelas sekali bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan kita adalah jelas itu larangan Allah Subhanahu wa taala. Jelas dengan ilmu yang kita miliki kita tahu ini perintah Allah, ini larangan Allah. Maka kita cepat meninggalkan atau melaksanakan, meninggalkan larangan Allah, kemudian cepat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Di hadapan kita apa? Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadapan kita takdir, kita cepat menerima dan ikhlas, ridha menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini tidak disebut dengan sikap terburu-buru. Terburu-buru yang dimaksud adalah konotasinya negatif dalam hal-hal yang bersifat duniawi. Dalam hal-hal yang bersifat duniawi. Cepat sekali kita mengambil keputusan, cepat sekali kita melakukannya tanpa kita berpikir dampaknya, resikonya, mempertimbangkan apa maslahatnya, apa mudaratnya. Tidak ada di sana salat istikharah. Terburu-buru berlaku dalam urusan dunia. Padahal kita seorang muslim sepatutnya jangan terburu-buru dalam urusan dunia. Pertimbangkan maslahat dan mudaratnya bagi kita. Mintalah pilihan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum memutuskan perkara dunia kita melalui salat istikharah. Banyaklah berkonsultasi kepada orang-orang yang berpengalaman, kepada orang tua kita. Bertanya, berkonsultasi, bermusyawarah. Kalau itu semua kita abaikan, maka kita termasuk orang yang terburu-buru. Ingat, sifat dasar kita adalah suka terburu-buru. Allah berfirman surah Al-Anbiya ayat 37, "Khuliqal insanu min ajal." Manusia itu sifat dasarnya adalah suka terburu-buru. Dalam urusan akhirat kita tidak usah berpikir, langsung kerjakan. Untuk urusan akhirat.
Tapi untuk urusan dunia, apakah itu tentang perjodohan, pekerjaan, bisnis, urusan pendidikan, maka berkonsultasi dulu kepada orang yang berpengalaman. Kemudian meminta pilihan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita mempertimbangkan mana yang lebih besar antara maslahat dengan mudarat dan masadahnya, baru kita finally, pada akhirnya, kita melaksanakan salat 2 rakaat, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang selalu dalam mengambil keputusan dunia, urusan dunia seperti itu, maka dia akan dimudahkan oleh Allah untuk menjadi orang yang sabar. Yang kedua, mudah putus asa, pantang menyerah. Seorang muslim harus pantang menyerah, tidak mudah menyerah. Kata ulama, wal ya'su was-sabru la yastami'ani abada. Orang yang gampang menyerah, orang yang mudah putus asa, dia tidak akan pernah menjadi orang yang sabar. Sikap sabar dan sikap mudah berputus asa itu tidak akan pernah berpadu sampai kapanpun. Seorang muslim harus optimis, tidak boleh menyerah. Terus berikhtiar. Karena kewajiban kita bukan menyerah. Tugas kita adalah berikhtiar. Kita mendengar itu prinsip-prinsip yang tersebar di tengah kaum muslimin. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Itu untuk membangun jiwa kita untuk tidak mudah menyerah dan putus asa. Seorang yang mudah putus asa, mudah menyerah dalam menjalani roda kehidupannya, dia tidak akan pernah menjadi orang yang sabar. Menyerah, sama objeknya terhadap perintah Allah, larangan Allah. Saya nggak sanggup untuk berhijrah, untuk meninggalkan untuk betul-betul hidup saya bersifat bernuansa Islami. Saya nggak kuat. Kenapa menyerah? Berhijrahlah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu diperkuat oleh ilmu. Sehingga kita semakin cinta Allah. Kalau kita berubah karena cinta kepada Allah, insya Allah kita akan menikmati perubahan kita itu. Sebelum kita menjadi orang yang lebih baik, sebelum kita belajar menjadi orang baik, saya ingatkan diri saya dan para jamaah sekalian. Sebelum kita belajar menjadi orang baik, belajarlah mencintai Allah. Akan sia-sia perubahan positif kita kalau tidak dibarengi dengan proses belajar mencintai Allah. Karena tadi yang sudah disampaikan oleh moderator, amal yang terbaik si Allah adalah amal istiqomah. Kata Nabi SAW, Habul amal ilallah, adwamu hawa in qal. Amal yang paling disukai Allah adalah amal yang kontinu, walaupun sedikit. Kenapa dia kontinu dengan amalnya? Karena dia menikmati. Kenapa dia menikmati? Karena dia cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin ada istiqomah kalau seorang tidak menikmati apa yang dia lakukan dan amalkan tersebut. Kalau tidak ada kekuatan cinta. Yang kita amalkan apa? Yang kita amalkan bukan dunia, bukan urusan dunia, bukan perkara dunia. Yang kita amalkan adalah urusan akhirat. Agama Allah Jalla wa'ala. Berat. Maka harus ada kekuatan cinta di sana. Pada saat menjalani atau menjalankan perintah Allah, pada saat menjalankan proses meninggalkan larangan Allah, menjalankan iman dengan menerima takdir Allah, itu namanya proses sabar. Pastikan para jemaah sekalian, sebelum menjadi orang yang baik, sebelum menjadi orang yang belajar menjalankan perintah Allah, belajar meninggalkan larangan Allah, belajar untuk menerima takdir Allah, pastikan kita sudah belajar mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah belajar mencintai Allah, maka kita akan menjadi orang yang bisa bersabar sedikit demi sedikit, setahap demi setahap.
Yang ketiga adalah selalu menyerah dalam menanggung beban. Adzik, mudah menyerah. Selalu menganggap segala sesuatu bebannya berat. Dan ini adalah penghalang sabar. Seberat apapun ujian kita hadapi, sempit dada kita, ya, beban yang begitu berat, jangan dihadapi dengan kekuatan kita. Mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di makhluk yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia tercipta dalam keadaan lemah. Di saat kita menghadapi ujian yang berat sekali, dekatkan diri kita kepada Allah. Berdoalah kepada Allah. Dan jangan mengarahkan hati kita kepada akar masalah, tapi arahkan hati kita kepada Allah yang Maha Kuat. Selama kita mengarahkan hati kepada makhluk, kepada sebab munculnya masalah, pemicu masalah, pemantik masalah, maka selama itu kita tidak akan memiliki dada yang lapang. Dada kita akan terasa sempit, ya, akan marah, muncul emosi, marah, rasa kesal dan sebagainya, kekecewaan yang begitu besar. Setiap kita menghadapi persoalan yang berat, apalagi itu dari orang yang kita cintai, orang dekat kita, arahkan hati kepada Allah, Rabbul Alamin, Sang Maha Penguasa, Tuhan yang Maha Kuat, Rabb yang Maha Kuat. Semakin kita mengarahkan hati kepada Allah yang Maha Kuat, maka Allah akan kuatkan hati kita, sehingga kita akan memiliki hati yang penuh dengan kesabaran. Yang terakhir, berjamaah, penghalang sabar adalah emosi yang tidak terkendali. Seorang yang tidak mampu mengendalikan emosinya, maka selama itu dia sulit untuk menjadi orang yang sabar. Dalam hadis Abu Hurairah, ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW atau meminta wasiat kepada Rasulullah. Qala ya Nabi ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, berilah aku wasiat. Berilah aku nasihat yang penting dalam hidupku ya Rasulullah. Lalu Nabi memberi nasihat kepada beliau, qala la taghdab. Jadilah kamu orang yang mudah mengendalikan emosi. La taghdab. Ya Rasulullah, adakah wasiat yang lain? Adakah nasihat yang lain? Qala la taghdab. Jadilah kamu orang yang mudah mengendalikan emosi. Ya Rasulullah, adakah nasihat penting lainnya? Qala taghdab. Jangan mudah marah. Jadilah kamu orang yang mampu mengendalikan emosimu. Subhanallah. Itulah 4 hal penghalang sabar yang harus kita singkirkan kalau kita ingin menjadi orang yang sabar. Kalau kita ingin menjadi orang yang sabar. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali saya ingatkan, kalau kita ingin menjadi orang yang sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam meninggalkan larangan Allah, sabar dalam menghadapi musibah, maka kita dalam proses belajar sabar, kita umpamakan seperti kita menaiki anak tangga. Jangan belajar sabar menjalankan perintah Allah, karena itu adalah sabar yang paling berat. Jangan pula langsung kita langsung belajar sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Itu juga berat. Belajarlah sabar secara bertahap. Dari mana kita belajar sabar? Dari belajar sabar dalam menghadapi musibah. Kalau kita sudah bisa menjalankan kesabaran dalam menghadapi musibah, baru kita bertahap kepada sabar berikutnya, belajar sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Kalau kita sudah sanggup belajar meninggalkan larangan Allah, maka kita belajar ke tahapan sabar berikutnya, belajar sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya kita bersabar dalam menghadapi musibah?
ya dalam menghadapi ujian musibah. Banyak sekali sebab-sebab sabar dalam menghadapi musibah. Tapi saya ingin sampaikan 5 sebab terbaik. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang selalu sabar dalam menghadapi segala ujian dan musibah yang menimpa kita. Yang pertama, kita harus menyadarkan diri kita. Mungkin ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, tapi tidak ada salahnya untuk kembali mengingatkan diri kita. Bagaimana kita bisa belajar, ya, menjadi orang yang belajar sabar dalam menghadapi ujian musibah. Yang pertama, kita harus selalu menyadarkan diri kita bahwa kita berada di alam ujian. Alam dunia adalah alam ujian. Jadi selama kita berada di alam ini, maka selama ini kita harus siap diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya perbedaan yang mendasar karakteristik dunia dan akhirat, itu yang menyadarkan kita. Karakter utama, karakter dasar kehidupan dunia adalah di mana dunia adalah tempat ujian, tempat beramal. Sementara akhirat adalah tempat pembalasan. Kalau kita menyadari dan meyakini hal itu, harusnya kita harus selalu siap diuji oleh Allah selama kita berada di alam ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji selama kamu berada di dunia, selama itu kami akan uji kamu dengan ujian kenikmatan dan ujian kesulitan. Semuanya adalah ujian. Pada akhirnya kalian akan kembali kepada kami. Sadarkan diri kita, kita berada di alam ujian. Selama kita hidup, bernapas di alam ini, karena ini adalah alam ujian, maka kita harus siap selalu untuk menghadapi berbagai macam ujian. Yang kedua adalah sebab terbaik untuk menjadi orang yang sabar dalam menghadapi ujian musibah. Jangan pernah merasa miliki, karena salah satu bentuk musibah adalah kehilangan. Kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan barang yang sangat berharga bagi diri kita. Kehilangan hal yang sangat berkesan dalam hidup kita. Para jamaah sekalian yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita tidak terlalu sedih, berlarut-larut dalam kesedihan ketika kita kehilangan sesuatu, kehilangan seseorang. Maka tipsnya adalah jangan pernah merasa memiliki. Allah mengingatkan hal itu. Karena yang paling membuat kita sedih, yang membuat kita berat untuk menjadi orang yang sabar, karena kita merasa kehilangannya itu sangat besar. Rasa kehilangannya itu sangat besar. Itu yang membuat kita sulit untuk bersabar. Kikis rasa kehilangan dengan tidak merasa memiliki. Orang yang merasa kehilangan disebabkan karena dia merasa memiliki. Allah ingatkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa inna ilaihi raji'un. Semuanya adalah milik Allah. Dan pada akhirnya semuanya akan kembali kepada Allah. Kita siapa? Kita bukan siapa-siapa dan kita tidak miliki apa-apa. Ini penting para jemaah. Jangan pernah merasa miliki. Ingatkan diri kita, anak titipan Allah. Harta titipan Allah. Keluarga titipan Allah. Usaha titipan Allah, bukan milik kita. Jadi selama kita ingatkan diri kita untuk tidak merasa memiliki semua itu, kita harus mengingatkan diri kita bahwa itu semua adalah titipan Allah. Maka kita siap menerima karunia Allah, juga kita siap kehilangan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, membandingkan musibah yang kita alami dengan musibah orang lain yang lebih berat dan lebih menyengsarakan. Bandingkan. Apa masalah yang sedang kita hadapi? Apa ujian musibah yang sedang kita alami? Bandingkanlah dengan orang lain yang lebih besar ujiannya. Bandingkan orang lain yang lebih menderita. Bandingkan orang lain yang lebih susah. Makanya Nabi alaihissalam bersabda, "Unduru ila man huwa dunakum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazraru ni'matallah." Kalau kamu selalu senang, selalu menikmati kehidupan duniamu, tidak banyak mengeluh,
maka lihatlah orang yang lebih sulit dari kehidupanmu, kata Nabi alaihissalam. Lihatlah orang yang lebih sengsara darimu. Lihat orang yang lebih menderita dari kamu. Jangan kamu lihat orang yang lebih sukses. Jangan kamu melihat orang yang lebih bahagia. Lihat orang yang lebih susah, lebih menderita, lebih berat hidupnya. Kalau kamu selalu melihat orang yang lebih susah, lebih menderita, maka kamu akan senantiasa menghargai nikmat Allah. Maka kamu akan selalu bersyukur walaupun dalam keadaan sulit. Lihat kata Nabi, فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُ نِعْمَةَ اللَّهِ. Kalau kamu merasa bahwa kamu bukan manusia yang terburuk, bukan manusia yang paling menderita, tapi banyak orang di sana yang lebih menderita daripada diri kita, akan membuat kita selalu bersyukur. Walaupun kita dalam keadaan susah, dalam keadaan berat, dengan ujian-ujian yang ada. Tapi kita tetap bahagia, tetap menerima. Kenapa kita tetap menerima? Karena masih banyak orang yang lebih menderita daripada kita. Lebih banyak orang-orang yang lebih susah hidupnya dari kita. Lebih berat ujian musibahnya daripada kita. Maka kita akan berucap alhamdulillah. Tidak lagi banyak mengeluh. Ya, tidak lagi banyak merintih kesakitan. Apakah karena sakit atau mengatakan, aduh, udah nggak kuat saya, berat sekali. Aduh, malu kita untuk mengucapkan kata aduh. Malu kita. Padahal dengan cara itu, atau bukan dengan cara seperti itu, kita menghadapi ujian yang berat. Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon kekuatan. Dan ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam keadaan apapun. Karena mengucapkan alhamdulillah bukan ungkapan syukur saja. Ucapan alhamdulillah adalah doa. Jadi ketika kita dalam keadaan sulit, lalu kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, artinya kita sedang berdoa, memohon kepada Allah agar Allah membantu kita di saat kita mengalami kesulitan. Yang keempat, bagaimana kita menjadi orang yang kuat dalam menghadapi ujian musibah. Ya, bagaimana caranya? Adalah dengan mengetahui pahala orang yang sabar. Kalau kita tahu pahala sabar sangat besar, besar sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan pahala salat, berapa pahala yang akan Allah berikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala zakat, menentukan pahala kebaikan itu dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambata sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah, ya, seperti mathal habbah. Jadi satu biji kita tanam, ya, satu bibit gitu, kemudian dia tumbuh sebuah pohon, ya, sebuah tumbuhan, lalu tumbuhan itu memiliki 7 tangkai, dari masing-masing tangkai itu melahirkan menghasilkan 7 daun, ya, jadi 7. Jadi Allah mengumpamakan orang yang berinfak contohnya dan yang sebagainya. Jadi maksudnya adalah bahwa pahala kebaikan itu minimal 10 kali lipat dan maksimal 700 kali lipat. Berapa pahala sabar? Lebih dari 700 kali lipat. Lebih dari 700 kali lipat. Jadi artinya, jadilah kita sabar, orang yang sabar. Belum tentu kita masuk surga karena sholat kita. Belum tentu Allah angkat derajat kita di surga karena bacaan Quran kita. Belum tentu Allah mengangkat derajat kita, masukkan kita ke dalam surga, mengangkat derajat kita di surga karena sedekah kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab, bahwa pahala sabar itu tidak terbatas. Bisa jadi dan besar kemungkinan Allah menyelamatkan kita dari neraka. Allah masukkan kita ke dalam surga dan Allah angkat derajat kita di surga adalah karena ibadah sabar kita.
Karena Allah kalau sudah berjanji, Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Pahala orang yang bersabar itu tidak akan aku batasi. Hanya aku yang tahu berapa pahala yang akan diberikan kepada orang-orang yang sabar. Yang terakhir, sebab sabar perkokoh iman kita kepada takdir. Karena buah dari kekokohan iman kepada takdir, di mana kita akan selalu berbaik sangka kepada Allah dalam keadaan apapun. Tips bagaimana cara kita menikmati, memiliki kekuatan dalam menghadapi ujian dan cobaan yang berat. Bagaimana caranya kita selalu mampu sabar adalah dengan selalu berbaik sangka kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi. In dhanna khairan falahu wa in dhanna syarran falahu." Aku bergantung prasangka hambaku kepada aku. Jika ia selalu berprasangka baik kepada aku, maka aku akan bahagiakan dia. Aku akan berkahi dia. Aku akan muliakan hidupnya dunia akhirat. Wa in dhanna syarra, kalau dia berburuk sangka kepada aku akan sengsarakan dia. Aku akan cabut keberkahan dari hidupnya. Aku akan hancurkan kebahagiaan dunia akhiratnya. Subhanallah. Yang membuat kita mampu untuk selalu menghadapi segala ujian. Berbaik sangka kepada Allah. Allah yang menakdirkan takdir kita, seburuk apapun itu. Dialah Allah yang Maha Penyayang. Yang lebih sayang kepada kita daripada ibu kandung kita. Allah yang menakdirkan kemiskinan, Allah yang menakdirkan penyakit, Allah yang menakdirkan ini, itu, permasalahan rumah tangga yang berakhir, perpisahan, permasalahan bisnis yang gagal, apapun. Itu semua telah digariskan takdirnya oleh Allah, Sang Maha Penyayang. Para jamaah, kata seorang ulama, ya, kata seorang ulama yang bernama Fudail bin Iyad, Inna Allah la ya'hadu 'abdahul mu'min bil bala kama yata'ahadu rajul ahlahu bil khair. Allah itu apabila ingin menjenguk dan menengok hambanya yang beriman, para jamaah lihat, perhatikan. Apabila Allah ingin menengok, melihat, menjenguk hambanya yang beriman, maka Allah akan uji dia dengan ujian musibah. Sebagaimana kita ketika rindu keluarga kita, ketika kita pisah dengan mereka, kita menengoknya, mengobati rasa rindu kita dengan fit call, dengan berkomunikasi, dengan mengirim uang. Kalau memang kita memiliki rezeki, kita beri uang, kita kirim uang untuk anak istri kita, untuk anak-anak kita. Jadi cara Allah menjenguk kita, cara Allah menengok kita, Allah ingin melihat keadaan kita menjadi lebih berkah dengan diberi ujian musibah. Supaya apa? Bukan untuk menyengsarakan, tapi untuk mengangkat derajat kita, untuk menghapus dosa-dosa kita, dan untuk memberikan pahala kepada kita dengan pahala yang besar. Buah dari kesabaran kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sekalian, demikianlah kajian kita. Bagian kedua daripada sabar yang indah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pemahaman yang utuh tentang sabar. Dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang sabar. Sehingga kita dengan kesabaran kita karena Allah, kita dijadikan sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kajian kita. Semoga apa yang benar menjadi tambahan khazanah keilmuan dan pemahaman kita. Semua yang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ada kesalahan, itu dari syaitan dan dari kebodohan saya. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
Masya Allah Ustaz, kajiannya hari ini. Bagaimana kakak-kakak, ada yang mungkin mau ditanyakan bisa langsung, silahkan present atau langsung diaktifkan mic-nya. Berarti sudah jelas ya, tidak ada yang bertanya, alhamdulillah. Iya Ustaz. Karena sudah dua pertemuan kita, sabar. Berarti sudah sangat Sudah jelas sabar sekali. semua. Tinggal dipraktekin berarti. Iya, nah Ustaz. Memang kalau kita berbicara mungkin kadang-kadang mudah dan lain-lainnya. Betul, Ketika betul. Makanya sedia payung sebelum hujan. Nah. Jadi jangan ada kata, aduh ternyata sabar itu berat ya. Saya gampang menasihati orang untuk sabar. Tadi sabar itu hasil yang dihasilkan secara otomatis oleh iman. Jadi sedia payung sebelum kita menghadapi suatu keadaan yang menuntut kita untuk sabar, maka siapkan iman. Jadi belajar agama, kemudian mengamalkan agama, itu aja sudah. Belajar terus, tidak pernah berhenti belajar agama, ya bertanya, membaca buku, menghadiri kajian, lalu diamalkan. Itulah penguat iman. Itulah yang menghasilkan iman. Nanti pada saat iman sudah ada, lalu ada di sana ujian, langsung itu iman menghasilkan. Kalau dia ujian kenikmatan, dia hasilkan syukur. Kalau dia dalam keadaan berbuat dosa, langsung iman itu menghasilkan apa? Kecenderungan untuk bertaubat. Kalau dia dalam menghadapi ujian musibah, maka iman menghasilkan sabar. Jadi yang kita butuhkan itu iman dulu. Hadirkan iman di dalam hati kita. Nanti masalah-masalah ya terkait dengan sabar, terkait dengan taubat, hijrah, dan sebagainya, itu semua masalahnya adalah masalah iman sebetulnya. Itu masalah iman. Tadi kan sudah sampaikan. Ya kan? Kita ini dalam bersabar, maka objek kita tadi perintah Allah, larangan Allah, kemudian takdir Allah. Kuat nggak menghadapi semua itu? Nah, untuk bisa menguatkan, jadi sabar itu kan proses. Sabar itu proses sebetulnya. Proses menjalankan perintah Allah, kekuatan ya dalam menjalankan proses menjalankan perintah Allah, kemudian kekuatan, sabar itu adalah kekuatan dalam menjalankan dan meninggalkan larangan Allah, kemudian sabar juga adalah proses bagaimana kita dalam menerima takdir Allah. Itu sabar itu proses sebetulnya. Jadi dalam menghadirkan semua proses itu kita butuh iman. Iman yang kita kokohkan. Jangan bersikap abai terhadap iman. Kalau kita tidak memperhatikan iman, ya kita akan kewalahan. Ketika menghadapi perintah Allah, menghadapi larangan Allah, menghadapi takdir Allah, pasti kita kewalahan. Gitu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan mau tanya Pak Ustadz. Ya, silakan Bu. Iman manusia itu kan naik turun ya Pak Ustadz. Gimana cara mengatasi saat iman kita lagi turun? Apa ada doanya atau apa gitu? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Syukron ya Pak Ustadz. Ketika seorang manusia muslim mengalami penurunan iman, maka itu merupakan suatu kewajaran yang dialami pula oleh para sahabat Rasulullah. Di mana suatu ketika dalam hadis Bukhari, Hanzalah itu mengeluh karena dia merasakan kalau berkumpul bersama Rasul, dia merasa imannya itu meningkat. Tapi ketika kembali ke keluarga, kok rasanya imannya menurun. Lalu dia curhat kepada Abu Bakar, kata Hanzalah, kok saya kalau kumpul sama Rasul, iman saya kok meningkat. Tapi kalau kumpul sama keluarga, imannya rasanya sangat menurun. Kenapa? Apakah saya termasuk orang munafik? Kata Abu Bakar,
Saya juga merasakan hal yang sama. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu kata Abu Bakar, kalau gitu yuk kita sama-sama bertanya ke Rasulullah tentang fenomena itu. Kenapa kita seperti itu? Akhirnya Rasulullah menjawab, sa'atan. Manusia itu wajar. Hal itu bersifat manusiawi. Kadang imannya meningkat, kadang imannya menurun. Kalau kalian selalu memiliki iman yang selalu stabil, selalu meningkat, tidak pernah turun, maka kalian sama dengan malaikat. Kalau gitu malaikat akan selalu berjabat tangan dengan kalian. Tapi kita manusia, kita tidak seperti malaikat yang memiliki iman yang stabil. Kalau mereka stabil, kalau kita tidak. Lalu bagaimana caranya kalau kita dalam keadaan memiliki iman yang menurun, maka menurunnya itu sangat tajam sekali. Membuat kita sampai keluar dari zona aman, keluar dari zona ketaatan kepada Allah, bahkan sampai berbuat maksiat. Na'udzubillah. Yang pertama adalah kita harus banyak berdoa kepada Allah. Doa yang sangat baik, yang banyak dimohon oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimohon oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat iman kita sangat menurun, baik di luar sholat dan juga di dalam sholat, perbanyak doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkan hatiku di atas agama. Satu. Yang kedua, ketika iman kita dalam keadaan sangat menurun, tidak lagi punya gairah dan semangat untuk beribadah, untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah perbanyak istighfar. Karena ketika turunnya iman, lalu dikawinkan dengan virus dosa, maka akan membuat kita bukan hanya bukan hanya tidak semangat, tapi sampai berbuat maksiat kepada Allah. Karena virus dosa itu kalau dibiarkan, ditambah iman kita yang menurun, akan membuat kita akhirnya bermaksiat kepada Allah. Ya, jadi kita di saat iman kita menurun, sangat menurun, perbanyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Supaya istighfar kita dapat menggugurkan virus-virus dosa yang ada di dalam hati kita. Yang ketiga adalah mendapatkan wejangan. Nasihat-nasihat yang menyejukkan. Ya. Wejangan-wejangan yang sangat menyentuh. Itu perlu diberikan kepada orang yang sedang menurun iman. Kalau dibiarkan iman ini terus turun, tapi tidak diberikan wejangan-wejangan, sentuhan-sentuhan, ya, berupa nasihat. Allah katakan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah nasihat kepada orang beriman, karena nasihat itu sangat berguna bagi orang yang beriman. Diingatkan tentang Allah. Sedang menurun, wajar, itu manusiawi. Tapi ketika dia orientasinya surga, dia ingat surga, dia ingat Allah, dia rindu kepada Allah, dia tidak lama dia untuk membiarkan imannya senantiasa turun. Segera bangkit dia. Ketika dia ingat mati, ketika dia mengingat surga, ketika dia mengingat neraka, ketika dia mengingat alam barzah, dia tidak akan pernah berlama-lama dengan keadaannya tersebut. Manusia boleh mengalami penurunan iman, tapi itu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Perjalanan kita di dunia ini sangat singkat sekali. Perjalanan kita yang panjang itu di akhirat, yang berujung kepada bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan waktu kita, detik-detik dari umur kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus segera ya bangkit dari keterpurukan iman dengan
mungkin berziarah kubur, mengingat kematian, mengingat akhirat, ingat neraka, ya lebih tertarghib. Jadi ingat adab Allah Subhanahu wa taala. Bacalah buku-buku tentang dosa-dosa besar, bagaimana ancaman-ancaman Allah dan Rasulnya tentang orang-orang yang berbuat dosa. Itu akan menggugah ya hati kita untuk tidak berlama-lama membiarkan iman kita selalu lemah. Kemudian yang berikutnya adalah lingkungan. Lingkungan itu penting sekali. Kalau kita dalam keadaan turun iman kita, tapi kita berada di lingkungan yang tidak baik, atau kita menyendiri, itu bahaya. Lingkungan, kondisikan lingkungan kita. Apakah lingkungan kita misalnya di rumah dengan melihat YouTube, ya, bagaimana kita melihat banyak orang yang diberikan ujian yang berat, tapi mereka adalah orang-orang yang tangguh misalnya. Kemudian kita lihat fenomena orang-orang yang semangat dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, bagaimana orang yang tidak punya kaki, orang yang tidak punya tangan, atau tidak punya kaki sama sekali, setiap hari dia berangkat ke masjid untuk menjalankan sholat. Peristiwa-peristiwa seperti itu akan membuat kita tidak akan berlama-lama dengan keadaan kita. Ayo terus, kita harus jalan, kita harus melanjutkan perjalanan kita menuju Allah. Ya ayyuhal insanu innaka kadun ila rabbika kadhan famulaki. Wahai manusia, dalam perjalananmu, proses perjalanan menuju Allah itu tidak mudah, perlu banyak sekali kerikil-kerikil. Banyak sekali perjalanan menuju Allah itu berlika-liku. Jangan berlama-lama dengan keadaan kita yang sedang turun imannya. Sebentar saja, segera itu langsung lanjutkan perjalanan. Sama kita seperti musafir. Lelah kita walaupun pakai mobil pribadi sekalipun, harus ada istirahat ke rest area. Rest area itulah turunnya iman. Untuk rehat sejenak. Kita tidak perlu beriman, terus beramal, terus. Ada turunnya. Tapi turun yang pas. Tidak sampai bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lingkungan sangat besar pengaruhnya. Dalam untuk menarik kita dari keadaan yang berlarut-larut, yaitu dalam keadaan iman yang menurun. Ya, suami yang soleh itu penting sekali, besar sekali peranannya. Anak-anak yang soleh. Saya punya ibu seorang jamaah dia rumah di daerah Bekasi, tapi banyak hadir kajian di selatan. Dia bilang, Ustadz kan kita pernah umroh. Iya pernah. Ibu kan pertama umroh sama saya kan berjilbabnya karena umroh. Iya Ustadz. Tapi setelah itu saya berjilbab terus. Setelah itu kita ketemu tuh di kajian. Jilbabnya lebih syar'i. Saya bilang, kenapa? Ibu kok seperti ini sekarang? Alhamdulillah Ustaz, saya dinasihati oleh anak saya. Saya dikasih hadis-hadis sama anak saya. Wanita yang tidak berhijab, wanita yang tidak menutup aurat. Dikasih terus. Dinasihati oleh anaknya, ayo ma, jilbab dong. Ayo kita sama-sama ke surga yuk. Saya nggak mau, saya ke surga sendiri. Saya maunya sama mama. Kami menangis anaknya, ayo ma, ke surga yuk. Subhanallah, si ibu itu yang tadinya terpuruk dia. Nggak semangat ngaji, anaknya terus memberikan support, ya, memberikan angin segar tentang indahnya surga, indahnya berjumpa dengan Allah, indahnya seorang wanita yang solehah, apa keutamaan-keutamaannya, surga menunggu wanita solehah, dengan disiapkan 8 pintu surga, dimanapun dia masuk pintu surga, melalui pintu manapun dipersilahkan, dan lain sebagainya. Jadi lingkungan itu penting sekali, Bu. Lingkungan. Orang kadang-kadang turun wajar, tapi jangan berlarut dalam keadaan seperti itu. Perlu ada lingkungan yang baik. Kira-kira seperti itu, wallahu a'lam. Nah, Ustaz, ada lagi ada pertanyaan. Ini langsung aja. Iya, Kak? Kak Indah? Terima kasih, Brian. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, saya mau menanyakan tentang sabar dan ridho, Pak. Kadang-kadang kalau sabar itu ridho itu apakah proses lanjut dari sabar ya Pak Ustadz ya? Jadi kan misalnya terkena musibah, terus kita sabar, lama-lama kan dengan berjalannya waktu, alhamdulillah jadi ridho gitu Pak atas segala takdir Allah gitu kan Pak. Atau seharusnya
sabar itu selalu dibarengi dengan ridho gitu Pak. Mohon penjelasan Pak Ustadz. Makasih Pak Samuel. Ya. Jadi dikatakan oleh para ulama, ridho itu sunnah, sementara sabar itu wajib. Jadi yang harus kita lakukan ketika kita diuji oleh Allah adalah sabar. Tapi kalau kita akhirnya ridho dan ikhlas dalam menerima ujian kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka itu sesuatu yang luar biasa. Ya. Jadi pahala kita lebih besar lagi kalau kita menghadapi ujian dengan keridhoan. Jadi beda, ridho itu tingkatannya di atas sabar. Jadi sabar, kemudian sabar itu artinya menahan diri. Ketika diuji oleh Allah, kita tidak melakukan maksiat, menahan diri dari maksiat. Dengan hati misalnya berburuk sangka kepada Allah. Itu berarti nggak sabar dia. Pahami ya? Apa itu sabar? Sabar itu menahan diri dari maksiat kepada Allah. Dengan hati kita, dengan lisan kita, dan dengan amalan kita. Kalau kita misalnya diberi ujian oleh Allah, lalu kita sabar dengan tahan hati ini dengan untuk berbaik sangka pada Allah. Ini adalah takdir yang terbaik. Ini teguran dari Allah. Allah berarti sayang sama saya dengan diberikan ujian seperti ini. Selalu berbaik sangka. Kemudian tahan diri kita dari maksiat dengan lisan, dengan mengatakan Allah tidak adil. Kenapa harus dia yang diwafatkan? Kenapa dia yang susah? Kenapa harus saya yang susah? Kenapa? Jangan pernah kita mengucapkan lisan kita, mengajukan pertanyaan kepada Allah, kenapa dan mengapa? Karena perbuatan Allah tidak boleh dipertanyakan. Yang ditanyakan, yang dipertanyakan itu adalah perbuatan kita. Sabar itu artinya menahan diri dari amal yang diharamkan Allah. Jangan gara disetres menghadapi musibah atau persoalan yang besar, akhirnya dia berbuat maksiat. Ya, berbuat maksiat, lari ke dunia malam, minum, joget, ya intinya karena stres menghadapi masalah yang besar dan berat, lalu dia akhirnya berbuat maksiat. Itu tidak sabar. Sabar itu artinya menahan diri dari maksiat kepada Allah dengan hati, dengan lisan dan amal. Adapun ridho lebih tinggi daripada sabar. Dia menikmati. Dia menikmati sebagaimana dia menikmati sehat, dia juga mampu menikmati sakit. Itu ridho. Sebagaimana dia menikmati kekayaan, dia juga mampu menikmati kemiskinan. Itu namanya ridho. Ketika kita mampu menikmati dua hal yang bertolak belakang, dua hal yang berbeda, itu namanya ridho. Bisa nggak kita menikmati sakit sebagaimana menikmati sehat? Belum, berarti kita belum ridho. Bisa nggak kita menikmati kekayaan, rezeki yang dimudahkan Allah, sebagaimana kita menikmati ketika Allah menahan rezeki, ketika Allah memberikan kegagalan, kebangkrutan, kemiskinan? Kalau tidak bisa, namanya belum ridho. Itu ridho. Jauh lebih tinggi dibanding sabar. Karena Allah tahu kemampuan kita terbatas. Makanya Allah hanya wajibkan kita bersabar. Tapi tidak Allah wajibkan untuk ridho. Gitu. Allah. Nah, Ustaz. Iya, baik Ustaz. Ketika kita membaca dengan Al-Quran, di Al-Quran itu ada ayat-ayat mengenai sabar dan sholat. Apakah keduanya ini harus keduanya ini ada korelasinya, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Mungkin saya sudah jelaskan ya. Nah, Ustaz. Ada korelasi. Ya. Bersabarlah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dua. Ya. Sabar dan sholat. Dalam konteks memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu sebab hati yang membuat kita bersyukur. Kalau kita sudah bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala, maka Allah akan selalu membahagiakan dan menolong kita.
Dia sebab terbaik dari amalan hati. Adapun salat, dia sebab terbaik dari amalan fisik. Makanya Allah katakan, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sebab terbaik hati, yang akan membuat kita bersyukur, yaitu sabar. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah melalui salat, yaitu amal yang dicintai Allah, amal terbaik, amalan fisik terbaik. Jadi kita, supaya ditolong Allah, kita hadirkan sebab terbaik. Sebab terbaik hati, ya, sebab terbaik dari amalan hati sabar. Sebab terbaik dari amalan fisik adalah salat. Makanya Allah katakan, mohonlah pertolongan kepada Allah, ya, dengan sabar dan salat. Dengan sabar dan salat. Saya kira jelas ya. Jadi dua hal yang terbaik. Karena kan sudah saya sampaikan tadi, kendaraan terbaik. Jadi sabar itu dia perjalanan, dia proses, sebab dia. Kalau syukur itu tujuan. Makanya Allah tidak mengatakan mintalah tolong kepada Allah dengan syukur. Allah tidak mengatakan itu. Wasta'inu bisyukur. Jadi kita untuk ditolong Allah, kamu cari kendaraan terbaik supaya Allah menolong kamu. Sampai kamu ke terminalnya Allah tuh gimana? Naik apa? Naik kendaraan terbaik. Sampai di terminal, pasti kamu ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu sampai, bagaimana caranya kamu sampai di terminal itu? Ya, sampai kepada Allah. Kita sampai kepada Allah gimana? Kalau kita sudah sampai kepada Allah, pasti Allah akan menolong kita dan membantu kita. Nah, kita disuruh oleh Allah cari kendaraan terbaik untuk menuju itu. Gitu. Apa itu? Sabar. Sabar itu kendaraan terbaik. Kamu naiki kendaraan sabar. Naiki kendaraan sabar dengan sabar yang sudah kita jelaskan tadi. Apalagi kendaraan terbaik, supaya lebih cepat lagi, naik kendaraan salat. Karena amalan terbaik yang paling Allah cintai adalah salat. Salat itu amalan yang paling Allah cintai. Makanya amal yang pertama kali Allah tanya ketika kita nanti dihisab adalah salat. Dialah yang menentukan hisab kita, ringan dan berat. Zakat, puasa, haji, umroh, sedekah, semuanya itu diringankan kalau salat kita sudah baik. Kalau salat kita tidak lulus, maka yang lain akan lebih ketat lagi. Jadi kita, makanya supaya kita selalu ditolong oleh Allah, jadilah kita orang yang sabar, jadilah kita orang yang selalu menjaga salat. Saya kira cukup ya kajian kita tentang sabar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang sabar, dan kita juga termasuk orang yang sabar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sabar karena sifat kita, karakter kita, bukan sabar karena adanya kepentingan, tapi sabar betul-betul murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita yang membuat kita sangat merasakan sulitnya menjadi orang yang sabar, dan kita juga semoga diberikan pemahaman agama yang baik sehingga kita bisa menyempurnakan kesabaran kita, sehingga kita dengan kesabaran kita yang semakin baik, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang selalu bersyukur atas segala nikmatnya. Saya kira demikian kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.